Jam di Vatikan berdentang 12 siang. Lonceng gereja bergema di seluruh Roma seperti guntur. Lepangan Santo Petrus penuh sesak. Maksud saya, benar-benar penuh sesak dengan orang-orang dari setiap penjuru dunia. Bendera berkibar, kamera merekam. Miliaran orang menonton di TV. Tapi begini, ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Ada getaran di udara, bisik-bisik yang menyebar di kerumunan seperti api. Orang-orang tidak hanya bersemangat tentang paus baru. Mereka gelisah, penasaran, mungkin bahkan sedikit takut karena semua orang membicarakan hal yang sama. Rahasia paus. Leo ke-14. Lalu tirai bergerak. Kerumunan menarik napas kaget. Jantung berdetak kencang. Dan di sanalah dia. Robert Pavost, kini Paus Leo ke-14, berdiri di jendela itu mengenakan pakaian putih. Tapi yang gila adalah, dia tidak melambaikan tangan. Dia tidak tersenyum untuk kamera. Dia hanya berdiri di sana memandang kerumunan besar itu dengan mata yang jelas telah melihat banyak hal-hal yang berat, hal-hal yang nyata. Dan dalam keheningan itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Orang-orang mulai menangis. Bukan air mata bahagia, bukan air mata sedih, tapi sesuatu yang berbeda sama sekali. Seperti jiwa mereka mengenali sesuatu yang tak bisa mereka namai. Pria yang berdiri di hadapan mereka ini, dia bukan seperti gambaran paus yang dibayangkan siapapun. Mari saya ceritakan tentang Robert sebelum dia menjadi paus, sebelum gelar itu, sebelum istana, sebelum semuanya. Bayangkan seorang anak biasa di pinggiran kota Amerika. Tidak ada yang istimewa, tidak ada nubuat, tidak ada cahaya ilahi yang menembus. Jendela kamarnya, hanya seorang anak pendiam yang memperhatikan hal-hal yang tidak dilihat anak lain. Saat teman-teman sekelasnya mengejar popularitas dan nilai bagus, Robert tertarik pada orang-orang yang tak terlihat. Petugas kebersihan yang selalu pulang larut setiap malam. Ibu tetangga yang berbicara pada bunga-bunganya karena tidak punya siapa-siapa. Anak yang tidak pernah membawa bekal ke sekolah. Gurunya menyebutnya rendah hati. Teman-teman sekelasnya menganggapnya aneh. Ibunya berkata dia tersentuh oleh Tuhan. Ketika Robert masuk seminari, tak ada yang melihatnya sebagai calon besar berikutnya. Dia bukan tipe yang memberi pidato hebat atau menulis makalah cemerlang, tapi jika ada yang membutuhkan seseorang untuk duduk menemani imam sakit semalaman, membantu mencuci pakaian, atau sekadar mendengarkan saat hari terburuk dalam hidupmu, itu Robert. Dia tidak tertarik menjadi orang penting. Dia tertarik pada jiwa manusia. Dan ketika tiba waktunya memilih di mana dia akan melayani sebagai imam, sementara yang lain berharap ditempatkan di Roma, Paris, atau Madrid, Robert mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kirim saya kemana saja yang sudah dilupakan orang. Maka mereka mengirimnya ke Peru, ke sebuah tempat bernama Trujillo, di mana jalannya tanah, air sulit didapat, dan orang-orang memiliki iman lebih banyak daripada makanan. Robert datang hanya dengan satu koper, sebuah Alkitab berbahasa Spanyol, dan hati yang terbuka. Tidak ada pesta penyambutan, tidak ada upacara mewah. Hanya beberapa tatapan penasaran dari orang-orang yang bertanya-tanya apa yang dilakukan pria Amerika tinggi ini di sudut dunia yang terlupakan. Tapi hal pertama yang paling mengejutkan Robert bukanlah kemiskinan atau perbedaan bahasa, melainkan jendela, atau lebih tepatnya, ketiadaannya. Sebagian besar rumah tidak memiliki kaca di jendelanya. Bayangkan itu sebentar. Saat angin bertiup, angin itu langsung menembus rumah mereka. Saat hujan turun, hujan itu masuk ke dalam rumah. Keluarga-keluarga ini tidak punya keamanan, tidak punya privasi, tidak punya perlindungan dari cuaca. Namun, ketika Robert mengetuk pintu pertama, sang ibu tersenyum lebar dan berkata, "Romo, Anda sudah pulang." Dia mencoba memberikan satu-satunya tempat tidur di rumah itu untuk Robert. Robert mencoba menolak. Dia tidak mau mendengar penolakan. Malam itu, saat berbaring mendengar angin bertiup menembus jendela tanpa kaca itu, Robert menyadari sesuatu yang mendalam. Ini bikin soal dia membantu mereka. Ini soal dia belajar dari mereka. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Robert berjalan ke ladang tebu, bukan untuk berkhotbah, tapi untuk bekerja, bahu-membahu dengan pria dan wanita yang tangannya ternoda akibat bertahun-tahun panen, punggungnya membungkuk karena beban berat. Hari pertama dia datang membawa sikap, tak ada yang tahu harus berpikir apa. Imam tidak biasa melakukan kerja kasar, tapi Robert tidak berpidato soal membantu orang miskin. Dia langsung membantu. Menjelang siang, tangannya sudah melepuh. Menjelang sore, punggungnya terasa sakit, tapi dia kembali lagi keesokan harinya, dan seterusnya. Setelah seminggu, seseorang memberinya kain untuk menghapus keringat.
Setelah 2 minggu, seseorang berbagi makan siang dengannya. Setelah sebulan, dia bukan lagi Imam Azing. Dia adalah Roberto, salah satu dari mereka. Di sanalah, berkeringat. Di bawah matahari Peru, Robert bertemu seorang pria bernama Esteban, pria tua yang matanya telah melihat terlalu banyak kekecewaan. Suatu hari saat istirahat makan siang di bawah pohon, Esteban bertanya pada Robert sebuah pertanyaan yang menusuk hati. Romo, apakah Anda pernah lelah untuk percaya? Robert terdiam. Dia bisa saja memberi jawaban buku teks bahwa iman tidak pernah goyah. Tapi dia berkata, kadang-kadang, tapi saya tidak pernah menyesalinya. Esteban menatapnya dengan mata yang lelah. Dulu saya percaya. Saat muda, saya pikir Tuhan akan mengubah hidup kami, tapi dia tidak. Ayah saya mati di ladang ini. Anak saya kehilangan kakinya dan tidak bisa bekerja. Istri saya menangis kelaparan sampai tertidur. Di mana Tuhan saat itu? Para pekerja lain terdiam. Mereka semua punya cerita serupa. Robert tidak mengutip ayat. Dia tidak memberi khotbah. Dia menatap langit dan berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Mungkin dia ada di tanganmu saat kau menggendong anakmu pulang, di air mata istrimu, di kemampuanmu untuk terus berjalan saat semuanya hancur. Esteban belum yakin. Kalau begitu kenapa dia tidak memperbaiki apa pun? Robert menatapnya. Dengan mata berkaca-kaca. Karena dia mengutus kita untuk memperbaikinya. Kita sekarang adalah tangannya. Percakapan itu menghantui Robert malam itu. Saat berbaring di kasur tipisnya, dia berdoa, Tuhan, bagaimana aku berbicara tentang harapan pada orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Dan dia mengingat wajah-wajah mereka. Bukan hanya rasa sakitnya, tapi kekuatan luar biasa di baliknya. Orang-orang ini bangun setiap hari. Mereka bekerja. Mereka mencintai keluarga mereka. Mereka berbagi sedikit yang mereka miliki. Ada Teresa, yang berjalan 8 kilometer setiap minggu untuk menjual tamal, menggendong anaknya yang sakit di punggung. Tidak pernah absen misa minggu, tidak sekalipun. Ada Mateo, remaja yang membesarkan 2 adiknya sendirian setelah orang tua mereka meninggal, bekerja di ladang siang hari dan belajar dengan cahaya lilin di malam hari. Ada Blanca, yang tidak bisa membaca, tapi menghafal seluruh Mazmur dan membacakannya. Sambil mencuci pakaian di sungai. Robert mulai menulis tentang mereka di buku catatan kulit usang yang disimpannya di bawah bantal. Dia menyebutnya Injil debu. Bukan untuk diterbitkan, hanya untuk kenangan. Dalam satu catatan, dia menulis, hari ini aku melihat seorang pria memberikan satu-satunya roti miliknya kepada orang asing. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang berterima kasih padanya. Tapi di saat itu, aku merasakan kehadiran Kristus lebih dari yang pernah kurasakan di katedral manapun. Kabar mulai menyebar di desa. Padre Roberto mau mendengarkan. Semuanya dimulai dengan seorang wanita yang datang ke kapel setelah gelap. Dia duduk di ujung bangku kayu, tangannya gemetar, dan akhirnya berbisik, dia meninggalkanku. Robert. Tidak bertanya, tidak memberi nasihat, hanya duduk bersamanya dalam kesedihan itu. Itu saja yang dia butuhkan, tempat untuk hancur. Segera, orang lain datang. Seorang remaja laki-laki yang ketahuan mencuri dan tidak bisa menatap siapapun di mata. Seorang ayah yang tidak berbicara dengan anaknya selama 10 tahun. Seorang wanita tua yang mulai buta dan belum memberitahu siapapun. Robert menyimpan sebuah lampu minyak kecil di pintu kapal. Jika menyala, artinya dia tersedia. Pintu selalu tidak terkunci. Bangku selalu terbuka. Kadang orang berbicara berjam-jam. Kadang mereka duduk dalam diam. Robert tidak pernah terburu-buru. Dia belajar bahwa rasa sakit berbicara pada waktunya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Suatu malam, seorang wanita bernama Anna berjalan 16 km membawa anaknya yang tertidur. Dia duduk di seberang Robert dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu tidak. Malam berikutnya pun tidak. Selama seminggu penuh, dia datang pada waktu yang sama, selalu diam. Robert duduk bersamanya setiap kali. Pada malam ketujuh, dia akhirnya berbicara. Dia memukulku. Dia berkata, Tuhan tidak peduli pada orang seperti aku. Robert tidak langsung berkata bahwa Tuhan peduli. Dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berbisik, aku peduli. Itu cukup untuk memulai penyembuhan. Robert menulis di jurnalnya, beberapa hari aku pikir tugasku adalah menjadi ruangan tempat orang meninggalkan kesedihan mereka, bangku tempat mereka melipat duka mereka, mata yang memberitahu bahwa mereka berarti sesuatu ketika dunia berkata sebaliknya. Tapi kisah Robert tidak berakhir di Peru. Ketika dia mendengar tentang kamp pengungsi, tempat di mana harapan mati,
dia tahu dia harus pergi. Dia tidak pergi sebagai perwakilan resmi gereja. Dia pergi dengan sebuah Alkitab, beberapa pakaian, dan tikar tidur yang digulung di lengannya. Ketika dia tiba di sebuah kamp di Sudan Selatan, penjaga tertawa. "Apakah Anda datang mengunjungi seseorang?" "Saya datang untuk tinggal," kata Robert. "Tidak ada yang tinggal di sini kecuali mereka terpaksa." "Aku terpaksa." Kamp itu seperti labirin tenda dan terpal. Tanahnya keras, panasnya menyengat, dan bau asap serta keputusasaan menggantung di udara. Tapi yang paling menghantam Robert adalah mata-mata itu. Begitu banyak mata yang menatapnya, curiga, lelah, penasaran, semuanya membawa luka. Dia tidak mulai dengan berkhotbah. Dia membantu seorang wanita membawa ember air. Dia bermain dengan anak-anak menggunakan batu dan tali. Dia ikut antre roti seperti yang lain. Saat orang bertanya siapa dia hanya berkata, "Seorang teman." Malam itu, dia berbagi sudut tenda dengan seorang pria tua dan 3 anak laki-laki yang orang tuanya hilang. Robert tidak tidur, bukan karena bising atau panas atau kerasnya tanah. Dia tidak tidur karena tak bisa berhenti mendengarkan tangisan, batuk, doa berbisik, dan keheningan orang-orang yang sudah kehabisan kata. Dia berbaring mengulang Mazmur 23, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Tapi rasa takut ada di mana-mana." Jadi dia tidak berdoa agar itu hilang. Dia berdoa agar Tuhan berjalan melewatinya bersama mereka. Ada seorang anak laki-laki bernama Trick yang selalu mengikuti Robert kemana-mana. Tidak punya sepatu, tidak punya keluarga, jarang bicara. Tapi kemanapun Robert pergi, anak ini selalu di belakangnya. Suatu hari, Robert bertanya, "Mau ceritakan kisahmu?" Trick menggeleng. "Tidak apa-apa," kata Robert. "Tuhan sudah tahu. Aku hanya ingin mendengarkan." Anak itu tidak berkata apa-apa. Tapi malam itu, dia meletakkan sebuah batu kecil di samping tikar tidur Robert. Sebuah hadiah, isyarat kepercayaan. Suatu malam, saat badai petir yang mengerikan, kilat membelah langit dan anak-anak menjerit di tenda mereka. Robert mengambil lentera dan berlari dari tenda ke tenda, memeriksa mereka, memegang tangan mereka, menenangkan kepanikan mereka. Dia akhirnya duduk di bawah tempat berteduh darurat dengan 15 anak ketakutan yang berkerumun di sekelilingnya. Mereka kedinginan, ketakutan, basah kuyup. Dia menceritakan kisah Yesus yang menenangkan badai di laut Galilea. Bagaimana Yesus tertidur sementara ombak menghantam dan para murid panik. "Yesus bersama mereka sepanjang waktu," kata Robert. "Dan dia bersama kalian sekarang," bisik seorang gadis kecil. "Bahkan di sini? Terutama di sini." Robert menghabiskan berminggu-minggu di kamp itu, lalu pindah ke kamp lain di Lebanon, Ethiopia, Venezuela. Di setiap tempat, dia datang tanpa membawa apa-apa kecuali dirinya sendiri dan meninggalkan sesuatu yang tak terukur, penghiburan. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang melihatnya mengenakan jubah putih di balkon Vatikan, banyak dari kamp-kamp itu menangis. Seorang wanita di Lebanon berkata kepada seorang wartawan, "Pria itu pernah mencuci kaki anak saya. Dia tidur di tanah bersama kami. Dia tidak datang untuk mengubah agama kami. Dia datang untuk mencintai kami." Tapi semua pelayanan ini datang dengan harga. Surat-surat mulai berdatangan. Vatikan sudah memperhatikannya. Para uskup ingin menemuinya. Ada tawaran promosi, jabatan di Roma, penugasan di katedral, kesempatan untuk membawa hati pastoralnya ke halayak yang lebih luas. Robert membaca setiap surat dengan cermat. Lalu dia melipatnya dan memasukkannya ke laci. Dia tidak menginginkan panggung yang lebih besar. Dia telah menemukan panggilannya di pinggiran, bersama yang terlupakan, di tempat-tempat di mana harapan terasa asing. Ketika seorang kardinal mengunjunginya secara pribadi, datang dengan mobil hitam mengilap yang menimbulkan debu di desa, pria itu terkesan tapi bingung. "Kau telah membangun sesuatu di sini," kata sang kardinal saat makan malam sederhana mereka dengan lentil dan nasi. "Tapi pikirkan berapa banyak lagi yang bisa kau jangkau di panggung yang lebih besar." Robert memandang keluar jendela, melihat anak-anak bermain dengan bola yang terbuat dari kain perca. "Gereja membutuhkan suara seperti milikmu di Roma," desak sang kardinal. "Gereja juga membutuhkan telinga di sini," jawab Robert pelan, "untuk mendengarkan di tempat yang jarang dipakai orang untuk duduk." Kardinal itu pergi dengan bingung tapi hormat. Mereka memanggilnya El Padre Caminante, imam yang berjalan. Setiap hari Sabtu, Robert berangkat sebelum matahari terbit dengan ransel kecil, botol air, dan ekaristi dalam kotak kayu sederhana. Dia berjalan ke desa-desa yang tersebar di perbukitan,
Tempat-tempat yang berjam-jam jauhnya dengan berjalan kaki, hanya terhubung oleh jalur berliku yang menghilang ke pepohonan atau menurun ke jurang. Kebanyakan imam tidak mengunjungi tempat-tempat ini, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena tempat itu terlalu terpencil, terlalu sulit dijangkau. Robert tidak melihat hambatan. Dia melihat undangan, dia menyimpan buku catatan di mana dia menulis nama setiap orang yang dia temui, bukan hanya anggota gereja, petani, janda, anak-anak, gembala. Dia mengingat semuanya. Sepatunya Aus lebih cepat daripada dia bisa menggantinya. Seringkali dia membungkus kakinya dengan kain agar batu tidak melukai terlalu dalam. Tapi dia terus berjalan karena itu satu-satunya cara untuk menjangkau orang-orang yang telah berhenti berharap ada yang datang. Di desa San Lorenzo, dia bertemu seorang wanita bernama Elma yang telah mengubur 3 anaknya dalam 1 tahun. Demam, menyebar dan obat datang terlambat. Saat Robert pertama kali menemukannya, dia tidak berbicara dengan siapapun selama berminggu-minggu. Dia tidak mengetuk pintu rumahnya. Dia duduk di luar dan menunggu. Setelah 1 jam, dia membuka pintu. Kau terlambat, senyumnya. Aku tersesat. Mereka duduk, minum kopi pahit, dan memandang perbukitan dalam diam. Itu menjadi ritual. Kadang mereka berbicara, kadang tidak. Pada kunjungan ketiga, dia telah menaruh bunga di makam anak-anaknya. Pada kunjungan kelima, dia mulai bernyanyi lagi. Suatu hari dia bergabung berjalan bersama Robert ke desa berikutnya, membawa gitarnya. Dan bernyanyi sementara Robert membawa sakramen. Robert mengerti bahwa orang akan lupa apa yang kau katakan. Tapi mereka tidak akan pernah lupa bahwa kau datang. Jadi apa rahasia Leo ke-14 yang membuat seluruh dunia bergemuruh hari itu di Vatikan? Itu bukan skandal tersembunyi atau masa lalu misterius. Rahasianya lebih sederhana dan lebih radikal daripada yang dibayangkan siapapun. Pria ini telah menjalani Injil, bukan hanya mengkhotbahkannya. Dia telah berjalan di jalanan berdebut tanpa kamera yang menjekutinya. Dia telah berbagi roti dengan yang terlupakan. Dia telah memikul beban pendaratan orang lain tanpa mengharapkan tepuk tangan. Dia telah menepati janji kepada orang miskin di tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi orang berkuasa. Ketika para kardinal berkumpul di kapal tertutup untuk memilih paus berikutnya, mereka tidak mencari politisi atau sarjana atau selebriti. Mereka mencari seseorang yang telah hidup seperti Yesus. Dan Robert Pavost, pria yang menolak kehormatan, yang hidup tanpa kekayaan, yang berdoa dengan tangan kapalan dan Alkitab berdebu, akan menjadi bapa rohani bagi lebih dari 1 miliar jiwa. Lebih dari itu, dia akan menjadi suara bagi mereka yang tak pernah terdengar. Berdiri di balkon itu, dengan dunia yang menonton dan menunggu, Robert maju ke mikrofon. Para wartawan menahan napas. Kamera menyorot. Dengan suara tenang, lembut, dan sangat manusiawi, dia mengucapkan kata-kata pertamanya sebagai paus. Damai bagimu. 3 kata sederhana. Tapi ketika Leo ke-14 berkata damai, dia tidak bermaksud ketiadaan perang. Dia bermaksud kehadiran kasih. Dia bermaksud keadilan yang menyembuhkan yang terluka. Dia bermaksud belas kasih yang menyembuhkan jiwa. Dia bermaksud Injil yang menjadi daging. Seorang wanita tua di kerumunan mulai menangis. Seorang pria di kursi roda membuat tanda salib perlahan. Seorang anak laki-laki di bahu ayahnya berbisik, "Itu dia, Papa. Itu orangnya." Lonceng berbunyi lagi, tapi kali ini mereka tidak hanya mengumumkan paus baru. Mereka membunyikan panggilan. Panggilan untuk mengingat, kembali, membangun kembali. Dunia telah bertemu Paus Leo ke-14, tapi mereka belum mendengar seluruh kisahnya. Kisah seorang pria yang memulai berjalan daripada berkuasa, yang memulai mendengarkan daripada berbicara, yang memulai penjairan daripada sorotan. Kisah seseorang yang mengerti bahwa gereja tidak tumbuh hanya dari mimbar. Gereja tumbuh dari jejak kaki, di jalan setapak berdebu di tempat-tempat yang terlupakan, dalam irama seseorang yang terus kembali. Karena terkadang hal paling suci yang bisa kau lakukan adalah tidak berbicara sama sekali. Terkadang itu hanya muncul. Robert Pavost berjalan agar orang lain tahu bahwa mereka layak untuk diperjuangkan perjalanannya. Dia berjalan karena Kristus telah berjalan lebih dulu. Dan selangkah demi selangkah, dunia mulai mengenali kekudusan yang tidak bisa dinyatakan oleh gelar atau jubah, hanya oleh debu di kaki seorang pria. Itulah rahasia Leo ke-14. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia hadir. Bukan karena dia punya semua jawaban, tapi karena dia mau duduk bersama pertanyaan. Bukan karena dia di atas orang-orang, tapi karena dia memilih untuk berjalan di antara mereka. Dalam dunia yang mengharapkan kebesaran untuk berteriak, Robert Pavost berbisik. Dan entah bagaimana,
Bisikan itu mengubah segalanya. Kisah Paus Leo ke-14 mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang sebesar apa panggungmu. Itu tentang sedalam apa kehadiranmu. Bukan tentang berapa banyak orang yang mendengar suaramu, tapi tentang seberapa dekat kau mendengarkan suara mereka. Terkadang orang terkuat di ruangan adalah yang berlutut di lantai. Terkadang khotbah terbesar adalah hidup yang dijalani dalam pelayanan. Dan terkadang masa depan gereja ada di jalan-jalan berdebu dan sepatu yang aus, membawa tidak lebih dari sebuah hati yang mau tinggal, sepasang tangan yang siap menolong, dan iman yang terus melangkah meski jalan di depan tak pasti.